Halo sore-sore, sedulur sesepuh dimanapun panjenengan berada. Berjumpa kembali bersama saya Mbah Ngatemo, tentu saja di acara podcast Jagating Lelembut. Kali ini kita mengambil sebuah cerita dengan judul Ditipu Demit Wit Randu Alas. Cerita ini dikirim oleh Mas Ngadiman yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Demi menjaga privasi dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk nama dan tempat kami samarkan. Andai kata ada nama tempat dan nama seseorang yang sama dengan tokoh ini, itu hanyalah suatu kebetulan saja dan kami para kreator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebut saja Marto Dawet atau Marto Cendol, karena Pak Marto ini dulunya berprofesi sebagai seorang pedagang cendol dawet keliling di daerahnya. Namun beberapa waktu terakhir ini kehidupan Pak Marto berubah drastis. Yang tadinya Pak Marto Cendol itu hanya memakai sepeda ontel untuk jualan dawetnya muter kampung, bahkan sampai muter sampai satu kelurahan. Kali ini Pak Marto Cendol berubah nama menjadi Marto Ake karena profesinya sekarang menjadi penjual batu ake, dan banyak sekali tamu-tamunya itu orang-orang besar dan orang-orang penting, sehingga menyebabkan Pak Marto Ake ini menjadi berubah drastis. Sekarang Pak Marto tidak lagi pakai sepeda ontel dan keliling jualan dawet, tapi Pak Marto seringkali memakai sepeda motor keluaran terbaru. Pakaiannya pun rapi dan dandanannya pun klimis. Rumahnya pun sekarang sudah tingkat 2. Kalau Pak Marto ditanya, dia selalu berkata, aku itu cuma jadi lantaran kok. Yang membuat orang-orang itu kaya ya sudah dia lantarkan sendiri. Saya cuma sebagai pengantar dan pengelantar saja. Tapi yang membuat orang-orang ini kaya ada lagi. Begitulah setiap kali Pak Marto Ake apabila ditanya oleh tetangga kiri kanannya perihal dirinya yang berubah menjadi kaya, dan banyak sekali orang kaya yang datang ke rumahnya. Pak Marto Cendol atau Pak Marto Ake sering mendapatkan tamu, entah itu calon anggota pejabat yang baru atau mungkin pedagang yang minta penglaris dan sebagainya. Hingga di suatu malam Pak Marto Ake atau Pak Marto Cendol ini diajak temannya yang bernama Ngadimin untuk nonton wayang di desa sebelah. Kang Marto, apa? Nanti malam punya waktu enggak? Ada. Emang gimana? Kalau Kang Marto nanti malam ada waktu, bagaimana kalau kita nonton wayang, Kang? Wayangnya itu bagus, dalangnya kondang, ceritanya itu bikin terenyuh, apalagi lakonnya itu luar biasa loh, Kang. Nanti malam itu Brotoyudan, Suyudono gugur. Oke deh, kalau begitu nanti malam kita nonton. Kebetulan aku juga nggak ada acara kok, kata Pak Marto Ake sambil tersenyum. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pak Marto Ake dan Ngadimin ini pun nonton wayang bersama-sama di desa sebelah. Di tengah-tengah adegan wayang yang lagi gayeng-gayengnya, tiba-tiba Marto Ake mengeluh perutnya sakit. Duh, Men Ngadimin, aku pamit ke belakang dulu ya. Ini perutku sakit sekali. Nah, perlu diantar enggak ini Kang Marto? Enggak perlu. Aku berangkat sendiri aja. Kamu nonton wayangnya aja ya. Nanti aku diceritakan bagaimana kelanjutan ceritanya ya. Aku nanti mau disuruh kesini lagi wis. Ya wis, monggo Kang, kata Ngadimin yang kemudian kembali lagi fokus untuk menonton wayang. Sedangkan Marto Ake yang pura-pura sakit perut ini pun ternyata menuju pohon randu alas yang ada di sawah di antara dua desa, antara desanya dengan desa wayangan yang dipakai wayangan itu. Ketika sudah sampai di bawah pohon randu, Marto Ake ini pun kemudian menyembah pohon itu dan berkata, "Mbah, aku teko, putumu teko. Ono wong nyuwun penglaris, Mbah," kata Marto Ake sambil menyembah pohon randu itu. Tak selang berapa lama muncul seorang kakek tua dengan sandangan Jawa lengkap. "Marto Ake, kowe wis teko?" "Nggih, Mbah. Sadurunge aku menehi Ake penglaris kanggo kowe. Kanjeng Ratu arep ketemu karo kowe." "Kanjeng Ratu sinten, Mbah?" "Kanjeng Ratu sing marai wong-wong kuwi padha sugih lan padha keturutan apa karepe. Kanjeng Ratu arep matur nuwun karo kowe. Awit saka kowe kabeh urusannya Kanjeng Ratu iso lancar." Dengan tanpa menunggu jawaban Marto Ake, Mbah tua ini pun membawa Marto Ake menuju sebuah istana yang sangat megah. Namun apa yang Marto Ake lihat sepanjang jalan? Mbah Marto Ake ini sangat kaget ketika di tengah-tengah perjalanannya menuju istana. Dia tuh melihat orang-orang yang dulu minta tolong padanya kini terbelenggu hidupnya. Ada yang dicambuk, bahkan ada yang dirantai sambil merangkak-rangkak dan minta tolong pada Mbah Marto Ake.
Ake. Tulung aku, tulung ono aku. Aduh, aku nyuwun tulung. Aku wis tobat. Kula pun kapok, Mbah. Aduh, kula geton, Mbah. Pak Tua, napa niku Pak Tua? Kok banyak sekali? Itu kan Kartodimun yang pedagang cabai selatan desa. Kenapa dia bisa ada di sini? Loh, lah itu kan Ngatiyo. Itu kan calon pejabat baru yang kemarin baru dilantik kan? Kok bisa ada di sini dia? Marto Ake kebingungan karena melihat orang-orang yang sempat minta pertolongan pada dia untuk minta naik jabatan maupun minta penglaris ada di tempat itu dan disiksa habis-habisan. Marto terheran-heran, namun Pak Tua ini tidak menggubris apa yang menjadi keluh kesah Marto. Marto terus dibawa menuju sebuah istana. Ketika sampai di sebuah istana, Marto lebih kaget lagi karena di istana itu duduk seorang ratu yang sangat cantik dengan mahkota emas. Sambil tertawa, ratu ini pun berkata, Marto, kamu sudah banyak menolong aku. Aku berterima kasih kepadamu. Siapa Anda ini? Ketahuilah, akulah ratu yang ada di sini. Selama ini aku dipinta pajak di Laut Selatan. Pajaknya berupa tumbal manusia, dan manusia yang imannya rendah sepertimu lah yang bisa memenuhi semua permintaanku. Untuk itu, hai manusia yang beriman rendah, aku berterima kasih kepadamu karena berkat pertolonganmu lah aku mendapatkan semua tumbal yang aku cari. Dan tumbal-tumbal ini sudah cukup. Ini terakhir untukmu, kata ratu cantik itu sambil melemparkan batu akik warna biru ke pangkuan Marto. Dan setelah batu akik diterima oleh Marto, tiba-tiba istana itu pun menghilang. Bergantilah Marto yang terduduk di bawah pohon randu alas tadi. Marto menangis. Marto merasa bersalah, merasa sudah berdosa, merasa tertipu oleh tipu daya jin yang telah menggoda hidupnya selama ini. Dengan iming-iming bergelimang harta, tapi dia harus mengorbankan banyak nyawa. Tuhan, dosa hamba sudah banyak sekali. Marto menangis sejadi-jadinya. Marto merasa dirinya berlumur dosa. Singkat cerita, ketika pagi pun datang, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ibu-ibu yang mau ke pasar pun kaget dengan melihat ada orang yang menggantung diri di atas pohon randu alas. Para ibu-ibu ini pun berteriak-teriak ketakutan, apalagi setelah tahu kalau yang menggantung diri ternyata adalah Marto Ake. Istri Marto Ake pun sampai pingsan. Kemudian warga pun mengusung jenazah Marto Ake dibawa pulang ke rumahnya dan dimakamkan sesuai dengan adat yang sudah ada. Inti dari cerita ini buat warga semuanya, perkuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya alam gaib itu ada dan nyata pastinya. Yang jelas dia akan menggoda siapa saja untuk melemahkan imannya. Jangan sampai tergoda iman kita oleh gelimang harta dunia. Pasrah diri pada yang kuasa, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.